Oke, baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian semua telah hadir di pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah anak-anakku sekalian, adapun pelaksanaan bimbingan kelompok kita ini bertema di mana kita ini menyatu dengan alam ya. Boleh. Baik, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai ke tahap inti, mungkin anak-anakku sekalian bisa saling berkenalan terlebih dahulu, karena kan kita tidak saling berkenal. Ada yang pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, silakan diperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arham, tempat tinggal Patalasang, hobi saya itu main game. Baik. Nah, Arham berarti Arham ini ditinggal di Patalasang ya? Iya. Baik, terima kasih atas kehadiran tak jauh-jauh dari Patalasang ke sini. Baik. Nah, Arham ini hobinya main game ya? Iya. Nah, teman-teman sekalian, hobi Arham ini main game. Nah, sesuai dengan topik kita, yaitu penyalahgunaan teknologi berkelebihan oleh siswa. Nah, contohnya Arham ini hobinya main game. Ya, tidak salah anak-anak sekalian, hobinya main game. Tetapi kita perlu tahu batasan untuk mengatur waktunya. Ada untuk bermain game, ada untuk melakukan aktivitas lainnya, ada untuk belajar. Jangan kita bergantungan dengan teknologi. Nah, coba dapat kamu perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Madinah Zainal, alamat SPB Malengkeri, hobi bermain bulu tangkis. Oke, baik, terima kasih. Sama tak Fajli ya. Oke. Berarti kita tinggal di Malengkeri ya. Ya. Terima kasih juga ya atas kehadiran tak ke sini, jauh-jauh dari Malengkeri ke datang ke sini ya. Berarti hobi Fajli ini main bulu tangkis ya. Sangat luar biasa ya hobinya. Dia pecinta olahraga. Baik. Baik, sekalian, topik pada hari ini yaitu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering menjumpai banyak anak-anak atau siswa sekalian yang menggunakan HP. Nah, topiknya itu penyalahgunaan teknologi secara berlebihan oleh siswa. Nah, kenapa sangat relevan? Karena kita sering jumpai di mana banyak anak-anak yang menggunakan teknologi secara berlebihan. Nah, setiap harinya contohnya seperti handphone, di mana dia sering menggunakan handphone tanpa berhenti. Itu salah satu dampak dari penyalahgunaan handphone. Itu bisa membuat psikolog kita terganggu, mental kita terganggu, dan banyak lagi hal-hal yang terganggu dengan penggunaan teknologi secara berlebihan. Oke, baik anak sekalian, saya juga ingin menjelaskan tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini, yaitu untuk memberikan dukungan emosional kalian dan sosial kalian supaya kalian bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, sekalian, kita memfasilitasi pertukaran pengalaman kalian dan pengetahuan, serta membantu anggota kelompok mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan masalah yang dihadapi. Oke, baik sekalian. Nah, kita berlanjut ke tahap inti, yaitu pembahasan tentang materi ini. Oke, baik. Nah, saya buka sesi layanan bimbingan kelompok ini pada hari ini, dan kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah masalah yang semakin meresahkan dalam dunia pendidikan. Nah, dampak teknologi yang berlebihan secara siswa ini
dampaknya juga bisa mempengaruhi pendidikan dalam dunia pendidikan, yaitu penggunaan teknologi yang berlebihan oleh siswa. Nah, Bapak juga melihat semakin banyak siswa yang lebih memilih menghabiskan waktunya itu bermain HP atau berdiri di depan layar daripada belajar. Lebih banyak menggunakan teknologi daripada menggunakan buku dan lain-lain. Atau juga berinteraksi dengan teman-temannya. Saya sudah jarang melihat anak-anak itu atau siswa-siswa sekalian berinteraksi dengan teman-temannya. Lebih banyak itu bermain HP, yang dimana juga pernah saya melihat banyak anak-anak yang nongkrong itu cuman bermain HP, bukan bersosial atau berbincang-bincang, tetapi hanya bermain HP. Tetapi teknologi juga ini memiliki manfaat, adik-adik sekalian, anak sekalian. Oke, baik anak sekalian, penggunaan teknologi juga ini memiliki dampak positif, yang dimana anak-anak sekalian bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, karena sekarang ilmu sekarang itu gampang didapat melalui dengan teknologi. Tetapi juga lebih banyak dampak negatifnya, apalagi HP ini atau handphone, laptop dan lain-lain digunakan oleh anak-anak. Nah, saya di halaman rumah saya itu banyak sekali anak-anak yang bermain HP hanya untuk bermain game. Contohnya main game Free Fire, Mobile Legend. Tidak dipergunakan dengan baik itu teknologi, hanya digunakan untuk kepuasannya, untuk bermain game. Nah, apabila handphone ini digunakan secara berlebihan, dapat mengganggu perkembangan sosial kita dan akademis kita. Nah, anak-anak sekalian, penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nah, kesehatan mental kita, seperti kecanduan media sosial dan gangguan tidur kita. Nah, ganggu kini tidur tak kalau terlalu berlebihan main handphone. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam sesi bimbingan kelompok ini kita akan berdiskusi tentang strategi untuk mengelola penggunaan teknologi secara sehat. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian, Bapak juga mengerti bahwa beberapa dari kalian mungkin merasa sulit untuk mengontrol penggunaan teknologi kalian, terutama dengan tekanan dari teman-teman sebaya kalian. Gak biasa itu banyak teman-teman tak panggil cuma main game toh. Nah, itu bisa juga berdampak kesehatan kita kalau bermain game terus. Nah, yang terus menerus terhubung melalui media sosial. Nah, begini juga anak sekalian, di zaman sekarang itu gampang sekali kita mendapatkan berita hoax melalui teknologi. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian harus cermat mengamati berita-berita yang benar, jangan berita-berita yang hoax, karena banyak sekali di sosial media itu menyebarkan berita-berita hoax. Nah, anak sekalian, kita perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi ini dengan bijak dan seimbang. Ngerti anak sekalian? Baik.
Oke baik anak sekalian, oleh karena itu Bapak sangat berharap dengan adanya bimbingan ini kalian semua dapat mengembangkan keterampilan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sehat. Mari kita mulai sesi ini dengan semangat dan keterbukaan untuk belajar bersama. Apakah kalian masih semangat? Semangat. Semangat. Oke baik anak sekalian, saya yakin dengan kerjasama dan komitmen kita semua, kita bisa mencapai perubahan positif dalam hidup kita melalui kesadaran dan tindakan yang kita ambil. Nah, terima kasih anak sekalian atas perhatian kalian mendengarkan Bapak bercerita. Oke baik anak-anak sekalian, kita membahas tentang penggunaan teknologi yang berlebihan. Apa yang kalian ketahui tentang topik ini? Oke baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan teknologi yang berlebihan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang topik ini? Oke baik anak sekalian, tujuan kita hari ini adalah memahami dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan oleh siswa dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, oke baik sekalian, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan produktif kita. Nah, selain itu anak sekalian juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental kita seperti kecanduan dan kecemasan. Ini sangat berbahaya teman-teman. Memang masalah ini dianggap sepele. Sebagian kalangan remaja menganggap masalah ini sepele, tetapi masalah ini sangat serius yang perlu kita tangani. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan masalah lainnya. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya materinya. Oke, baik. Nah, anak sekalian, terlalu sering menggunakan teknologi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik kita. Ini juga kalau menggunakan teknologi berlebihan ini ada berdampak pada kesehatan kita atau fisik kita, seperti menyebabkan kurangnya aktivitas fisik dan masalah postur tubuh. Maksudnya ini anak sekalian, kurangnya aktivitas fisik yaitu berolahraga. Nah, kan kita perlu berolahraga itu supaya badan kita sehat, tetapi bisa kita ketahui bahwa sekarang jarang kita jumpai anak-anak muda atau anak-anak yang belum remaja itu berolahraga seperti bermain bola, bulu tangkis, main basket. Nah, seperti itu sudah jarang kita ketemui. Nah, coba kalian jalan-jalan ke tongkrongan, pasti kalian mendapatkan anak-anak muda pasti bermain handphone kan? Nah, itu dampaknya penyalahgunaan teknologi. Dan ada juga masalah
postur tubuh kita, yang dimana postur tubuh kita itu biasa agak-agak kurus sih, karena salah satu dampaknya itu apabila begini anak-anak sekalian, saya mengatakan kenapa dampak postur tubuh kurus, karena penyalahgunaan teknologi ini menggunakan teknologi secara berlebihan, di mana setiap harinya menggunakan teknologi sampai begadang, makan lupa, tidur lupa, lupa waktu lah begitu. Jadi postur tubuhnya ini bisa dikatakan kurus ya. Nah, gitu. Atau mata biasa merah atau hitam. Nah, itu salah satunya dampaknya. Nah, sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Nah, Bapak akan kasih tahu ya cara mengatasi hal-hal ini. Nah, baik sekalian. Salah satu strategi yang bisa kita terapkan adalah menetapkan batasan waktu untuk menggunakan teknologi dan memprioritaskan aktivitas non-teknologi. Apakah ada ide lain yang ingin ditambahkan? Oke, baik, kalau tidak ada ide yang lain, Bapak lanjut lagi ya. Nah, sekalian, sekarang mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi penggunaan teknologi yang berlebihan. Apakah ada yang memiliki saran atau pengalaman yang kalian ingin dibagikan? Ada. Mungkin bisa saya berikan pengalaman saya, di mana saya bisa menggunakan teknologi ini secara sehat atau secara benar, tidak menyalahgunakan teknologi, yang dimana saya menggunakan teknologi ini bila dibutuhkan, dimana saat apabila saya ingin menelpon teman-teman saya atau menchat teman-teman saya atau orang tua saya, dimana saya memanfaatkan teknologi seperti HP. Tetapi saya juga bermain game anak sekalian, tetapi saya bermain game Free Fire atau Mobile Legends ya. Tetapi saya tahu mengukur waktu saya untuk bermain game, di mana waktu saya bermain game, di mana waktu saya belajar, di mana waktu saya menggunakan waktu untuk menggunakan aktivitas lainnya seperti berolahraga. Nah, itulah sekalian. Oke, baik. Lanjut Pak. Nah, sekalian, setelah sesi ini saya akan mengirimkan ringkasan hasil diskusi kita dan beberapa saran untuk mengelola penggunaan teknologi dengan lebih sehat dan baik ya. Bisa juga. Jika anak-anakku sekalian mempunyai pertanyaan tambahan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Yang kita untuk bertanya, tidak ada pertanyaan yang salah ya sekalian. Nah, sama-sama di sini belajar ya. Nah, baik, terima kasih anak sekalian atas perhatian kalian dan partisipasi kalian dalam mendengarkan saya menjelaskan tentang topik menggunakan teknologi secara berlebihan. Nah, sekalian terima kasih banyak. Oke. Oke, baik sekalian, Bapak akan memberikan instruksi atau informasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kalian dan kalian mendengarkan dengan saksama ya. Baik. Nah, sekalian, penggunaan teknologi yang berlebihan ini merujuk kebiasaan menggunakan perangkat teknologi seperti ponsel,
apalagi komputer, nah tablet, secara terus menerus hingga mengganggu keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, itu berbahaya diri sekalian ya. Nah, harus sekalian dampak negatifnya. Nah, gangguan konsentrasi dan produktivitas. Terlalu sering menggunakan teknologi dapat mengganggu kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Nah, dan menjadi produktif dalam tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, sekalian, itu dampak negatifnya yang dimana kita sulit berkonsentrasi. Misalnya kalian diajarkan oleh gurunya, terus kalian ditanya oleh gurunya, kalian tidak bisa menjawab. Nah, itu kalian kurang konsentrasi. Nah, itu sudah dampak negatif dari penggunaan teknologi. Nah, yang kedua, masalah kesehatan mental. Nah, anak sekalian, penggunaan teknologi ini yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, nah, kegelisahan, depresi, dan kesulitan tidur. Nah, yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Kurangnya aktivitas fisik karena terlalu banyak waktu dihabiskan di depan layar dapat menyebabkan obesitas, masalah postur tubuh, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya strategi mengelola penggunaan teknologi yang secara lebih sehat. Nah, sekalian, menetapkan batasan waktu, menetapkan waktu yang ditentukan untuk menggunakan teknologi setiap hari dan hindari penggunaan yang berlebihan. Nah, prioritas aktivitas non teknologi, mengalokasikan waktu untuk melakukan aktivitas fisik, membaca buku, atau berinteraksi langsung dengan orang lain. Nah, meningkatkan kesadaran diri, memantau dan merefleksikan waktu yang dihabiskan di depan layar serta mengenali gejala-gejala kecanduan teknologi. Nah, baik, mendiskusikan dengan keluarga dan teman. Nah, berbicara keluarga dan teman-teman tentang batasan penggunaan teknologi dan mendukung satu sama lain dalam menjaga keseimbangan. Nah, setelah bimbingan konseling ini, kalian bisa memberikan informasi kepada saudara kalian atau teman-teman kalian dengan dampak penyalahgunaan teknologi atau menggunakan teknologi secara berlebihan. Nah, dengan memahami dampak negatif penggunaan teknologi ini yang berlebihan dan menerapkan strategi pengelolaan yang sehat diterapkan, siswa dapat mengembangkan hubungan yang lebih seimbang dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, baik anak sekalian, nah itu informasi tambahan dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan, dan terima kasih lagi atas perhatian pun kalian. Nah, saya akan menutup sesi bimbingan kelompok pada hari ini ya. Nah, sebelum kita menutup, apa yang telah kita pelajari tentang penggunaan teknologi yang berlebihan? Baik, saya akan menjawab. Ya, baik. Kita telah memahami dampak negatif dan mencari solusi untuk mengelola penggunaan teknologi yang lebih sehat. Baik. Oke, baik, terima kasih Nak Arham. Nah, sangat baik ya Nak Arham. Nah, sekarang mari kita refleksikan bersama-sama apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah konkret setelah sesi ini. Akan mencoba menetapkan batasan waktu penggunaan ponsel saya setiap hari, Pak. Oke, baik, terima kasih Nak Fadil. Bagus ya Nak Fadil. Langkah konkret seperti ini akan membantu kita menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Nah, anak sekalian, apalagi yang bisa kita lakukan?
kita juga bisa mendukung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi, Pak. Nah, betul sekali ya. Dukungan dari teman-teman sangatlah penting. Nah, mari kita saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Ya. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Oke, baik anak sekalian, sama-sama jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Nah, mari kita terapkan yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, terima kasih anak sekalian atas partisipasi kalian dalam sesi bimbingan kelompok hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa, Pak. Oke, baik anak sekalian, saya mengakhiri bimbingan kelompok hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Terima baik kasih, anak Pak. sekalian, semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan kalian bisa mempraktekkan apa yang kita bahas pada hari ini ya. Ya, Pak. Baik. Ya.